SMA Negeri 25 Batam siap menjalankan program sekolah penggerak. Sudah hampir satu semester SMA Negeri 25 Batam yang berlokasi di Kelurahan Tanjung Guntung, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Kepulauan Riau, menerapkan konsep Merdeka Belajar episode ke-7 berupa program sekolah penggerak. Selama itu pula, sejumlah tahapan dari 5 intervensi program sekolah penggerak ini telah dilalui, mulai dari pendampingan konsultatif dan asimetris, penguatan SDM sekolah, pembelajaran dengan paradigma baru, perencanaan berbasis data, dan penerapan digitalisasi sekolah. Sementara, kurikulum sendiri dipola di SMA Negeri 25 Batam sebagai sekolah penggerak ini berbeda dengan kurikulum diterapkan di sekolah konvensional, yakni dengan paradigma baru berupa kurikulum prototype dengan konsep pembelajaran berbasis project basic learning. Hal ini diterapkan guna keleluasaan dan kemerdekaan belajar untuk memberikan proyek-proyek pembelajaran yang relevan dan dekat dengan lingkungan sekolah. Di samping itu juga, pembelajaran berbasis proyek ini dianggap penting untuk pengembangan karakter siswa karena memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar melalui pengalaman. Lebih dari itu, upaya mendukung pengembangan karakter sesuai dengan roh sekolah penggerak membentuk profil pelajar Pancasila dari 6 dimensi, yakni beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. SMA Negeri 25 Batam sendiri dipercaya pihak Kemendikbudristek menjalankan sekolah penggerak ini bukan tanpa alasan. Namun, terlebih dahulu kepala sekolahnya sendiri harus mengikuti serangkaian tes tertulis hingga wawancara untuk bersaing dengan ribuan kepala sekolah SMA se-Indonesia. Seleksi sekolah dan kepala sekolah penggerak ini juga bukan berdasarkan dari kelengkapan sarana dan prasarana dimiliki sekolah itu sendiri, namun lebih kepada kemampuan nalar kepala sekolah dalam mempresentasikan, menjalankan manajemen berbasis sekolah dengan visi dan misi guna meningkatkan kualitas sekolah. Masa berganti. Di Provinsi Kepri sendiri, dari ratusan SMA negeri maupun swasta yang mengikuti seleksi sekolah penggerak ini, hanya 4 sekolah terpilih, salah satunya adalah SMA Negeri 25 Batam. Meski sekolah ini baru berdiri kurang dari 3 tahun dengan sarana dan prasarana yang minim, namun dalam perjalanan penerapan sekolah penggerak selama kurang lebih 1 semester berjalan lancar. Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Hal ini dibenarkan Kepala Sekolah Penggerak SMA Negeri 25 Batam M. Surman Rijal SEMM. Sejauh ini, kata dia, sarana dan prasarana dimiliki sekolahnya sangat terbatas. Namun, berkat semangat dan keseriusan para guru dalam menerapkan program sekolah penggerak ini, tahap demi tahap bisa diimplementasikan dengan baik dan dijadikan sebagai tantangan untuk lebih berkreatif dan inovatif. Surman menilai konsep pembelajaran paradigma baru berupa kurikulum prototipe diterapkan sekolah penggerak ini sangat bagus karena dapat mendorong pembelajaran yang sesuai dengan minat, gaya belajar,
dan kemampuan siswa serta memberikan ruang lebih luas pada pengembangan karakter dan kompetensi dasar siswa. Kita belajar Pancasila. Di samping itu, kata dia, pada kurikulum ini juga memiliki karakteristik berupa pembelajaran berbasis proyek guna pengembangan soft skill dan karakter siswa yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, gotong royong, kebinekaan global, serta kemandirian. Kita bernafas dalam sila-sila. Terkait proses pembelajaran tatap muka diterapkan di SMA Negeri 25 Batam masih terbatas yang telah berlangsung hampir 1 semester, diklaim Surman berjalan lancar dan tetap menerapkan protokol kesehatan cukup ketat. Hal ini sesuai dengan 6 checklist dari yang disyaratkan SKB 4 Menteri. Matamu saatnya meraih mimpimu. Begitu pula untuk memastikan penerapan protokol kesehatan dengan baik dan benar oleh guru dan siswa, Surman sendiri rutin mengecek ke setiap kelas saat pembelajaran tatap muka berlangsung, sambil sesekali mengingatkan kepada siswa akan penerapan 5M, yakni memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas. Kalau mengingatkan kembali kondisi saat ini di mana ya kalian ketahui pandemi COVID-19 masih ada. Nah, saat ini informasinya ada varian terbaru. Untuk itu Bapak mengingatkan kita semuanya untuk sama-sama menjaga. Pertama adalah tentang 5M ya. Yang pertama yaitu mencuci tangan ya, selalu mencuci tangan. Kedua, tetap menggunakan masker. Ketiga, menjaga jarak ya, seperti ini ya, jaga jaraknya baik itu di dalam ruang kelas maupun nanti kalian berada di luar kelas. Yang keempat yaitu menghindari kerumunan. Yang kelima adalah mengurangi mobilitas. Jadi kalau kalian tidak ada kepentingan yang mendesak, sebaiknya tetap di rumah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kita kan ya ini dipilih sebagai sekolah penggerak oleh Kemendikbudristek ya, dan itu pun katanya seleksinya dengan ribuan kepala sekolah se-Indonesia. Bisa dijelaskan Mbak tahapan-tahapan dilalui ketika kita terpilih sebagai kepala sekolah penggerak? Iya, alhamdulillahirobbilalamin ya, syukur tentunya kita terpilih dari sekian tahapan yang sudah kita lalui, dan akhirnya untuk wilayah Kepri khususnya untuk jenjang SMA terpilihlah 4 sekolah, salah satunya kita SMA 25 Batam, kemudian yang lain SMA 6 Batam, SMA 19 Batam, dan SMA Ayu Sudarso. Nah, kemudian bagaimana tadi tahapan saat kita diseleksi? Ya, pertama memang kita harus mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi kepala sekolah Secara daring secara daring ya. Kita mengisi istilahnya itu mengisi form isian yang panjang sekali dan banyak sekali. Gitu ya. Pokoknya isian kita harus tulis tangan ya, harus kita ketik, itu intinya ya. Dengan beribu-ribu karakter, banyak sekali. Saya mengerjakannya itu kadang 3 hari itu hampir nggak selesai. Akhirnya itu panjang Pak ya. Panjang sekali. Nah, itu yang sebetulnya kita memang ditanya banyak hal terkait selaku kita pimpinan terkait dengan permasalahan, kemudian program-program ke depan, kemudian apa-apa saja yang sudah kita lakukan dan indikasinya berhasil. Lebih kepada manajemen berbasis sekolah Pak ya? Iya, nah kemudian setelah isian tadi dinilai oleh tim, nah kemudian kita lulus seleksi tahap pertama itu, ya kemudian kita juga dites dengan skolastik, ya matematika isinya soal code ya sekarang, ya literasinya diuji, benar-benar diuji. Nah kemudian, setelah tahapan ini kita dinyatakan lulus, maksudnya tersaring, baru nanti yang terakhir adalah
kita wawancara dan per-teaching, praktek Berarti mengajar. dalam intinya kepala sekolah penggerak itu bukan dilihat daripada sarana prasarana, tapi knowledge ya, knowledge kepala sekolah itu sendiri ya. Iya, ya lebih kurang mindset kepala sekolah ke depan dan gimana saya menilai bahwa gimana tangguhnya kita akan menghadapi permas dan artinya kita yakin keyakinan bahwa kita bisa merubah sesuatu. Kalau rencana aksi ini seperti apa tahapan? Untuk rencana aksi khususnya SMA 25 Batam, ya, yang pertama yang jelas kita mengikuti sesuai dengan arahan atau prosedur yang memang harus kita lalui. Nah, di dalam itu kita salah satunya menyusun rencana ya, atau RKS di dalam sekolah penggerak. Ya, penekanan memang bahwa mindset di dalam sekolah penggerak ini kita tujuan pertama adalah bagaimana satuan pendidikan yang ditunjuk sebagai sekolah penggerak ini bisa membantu dalam hal ini pemerintah bagaimana mempercepat pencapaian tujuan pendidikan nasional. Jadi kita tidak dilihat grade sekolah kita, tetapi yang jelas bahwa setelah kita masuk di dalam program sekolah penggerak, diharapkan grade kita mengenai peningkatan kenaikan. Berarti kan setelah kita lulus, kita melakukan pertama adalah kayak macam BIMTEK ya, terus in-house training juga dilakukan untuk penguatan guru seni penggerak. Iya, di awal-awal memang ada istilah di dalam sekolah penggerak ini yang baru, itu komite pembelajaran. Komite pembelajaran. Ya, di situ kita kepala sekolah, kemudian pengawas yang kebetulan tugasnya adalah sebagai pengawas satuan pendidikan yang lulus seleksi ini otomatis masuk ke dalam komite pembelajaran. Nah, kemudian ditunjuk 10 guru ya, mapel yang berbeda-beda. Nah, disitulah kita dibimbing selama 10 hari itu berbagai macam metode, permasalahan, gambaran, kemudian yang sangat berkesan bahwa terjadi perubahan paradigma baru ya. Ya, kemerdekaan belajar itu merdeka belajar, dah guru itu memang harus benar-benar juga IT, penguasaan IT harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Ya, di sini yang memang tantangan yang sangat berat, tapi setelah kita melewati merupakan sesuatu kenangan yang indah. Setelah itu ternyata luar biasa. Ya. Nah Pak, kalau dengan konvensional kemarin sama dengan sekolah penggerak itu apa perbedaan yang signifikan yang kita rasakan? Pertama yang jelas di dalam kurikulum ya, kurikulum sudah berbeda. Saat ini kita lebih sering ada yang menyebutkan kurikulum sekolah penggerak ya. Nah, saat ini kita ada dengar istilah di tahun 2022 nanti ada kurikulum prototype ya. Prototip ya. Iya, prototype ya. Nah, ini perbedaan yang mendasar dengan kurikulum 2013. Pertama adalah bahwa di dalam kurikulum sekolah penggerak itu berpusat kepada peserta didik di dalam baik itu proses pembelajaran maupun sasaran atau tujuan. Mereka belajar itu ya. Iya, tujuannya. Jadi di awal-awal kalau dulu kita tidak melakukan, salah satunya adalah asesmen diagnostik ya. Di situ bahwa kita di awal memang harus guru ya, baik itu guru mapel maupun wali kelas harus benar-benar mengetahui latar belakang siswanya, baik itu gaya belajarnya, kehidupan sosialnya, sehingga dalam proses pembelajaran pun di dalam satu kelas saat proses pembelajaran, maka di saat kita sudah mendapatkan gambaran secara umum dari analisa tadi asesmen diagnosis, maka bahwa ada terdiri beberapa kelompok anak, yang kelompok ini gaya belajarnya akan seperti ini dan kelompok ini akan seperti ini. Jadi memang guru sebagai pelayan di sini, pelayan untuk bagaimana bahwa di dalam proses pembelajaran kita harus menyesuaikan. Tapi saya yakin sekali bahwa tujuan pemerintah itu untuk mengukur saat tahun pertama, di saat program sekolah penggerak ini belum berjalan, seperti apa sih mindset anak atau pola anak. Nah, nanti tahun depan akan kelihatan perubahannya tidak gitu loh. Saya yakin seperti itu. Pak, ini kan sekolah penggerak itu tidak terlepas dari proyek profil pelajar Pancasila ya. Iya. Nah, seperti apa sih ini konsep-konsep yang diterapkan untuk profil pelajar Pancasila ini? Iya, salah satu dari tujuan pendidikan nasional khususnya ini adalah tadi tujuan pendidikan nasional bahwa peserta didik itu menjadi seorang profil pelajar Pancasila. Nah, di dalam profil Pancasila ini kemarin ditawarkan oleh
pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Riset dan Teknologi, ada 7 judul ya, 7 judul yang ditawarkan untuk kita membuat kegiatan ini ya. Kita kemudian kemarin memberi 2 judul, yaitu tentang Bhinneka Tunggal Ika dan gaya hidup berkelanjutan. Hal ini kita ambil juga menyesuaikan dengan kondisi satuan pendidikan kita yang memang masih sangat memprihatinkan. Nah, kemudian di dalam kegiatan ini memang guru-guru ya berkolaborasi dengan beberapa guru mapel untuk melaksanakan kegiatan proyek. Kegiatan proyeknya antara lain kita ada kegiatan budidaya ikan, kemudian kegiatan kemana ada komposter ya, bagaimana gaya hidup berkelanjutan ini kan untuk kehidupan baik itu keluarga. Kemudian ada tote bag, tas ya, kemudian ada ensemble ya. Bhinneka Tunggal itu adalah memadukan keberagaman budaya ya maupun agama menjadi sebuah pembiasaan bahwa hidup itu, kolaborasi itu harus memang harmonis. Cuman ya kita bisa menghasilkan dari karya ya, dari karya. Jadi kemarin ensemble, jadi anak-anak menyanyikan lagu daerah dengan beberapa lagu-lagu daerah yang kita desain oleh guru, bagaimana aransemennya, kebayanya musik-musik yang sifatnya menggunakan alat-alat bekas sebagai instrumennya. Ya, kemarin seperti itu. Pak, ini kan paradigma baru nih Pak ya, tidak terlepas daripada istilahnya perubahan-perubahan yang kita lakukan. Sementara kan guru-guru masih pembelajaran paradigma lama. Ada ini nggak? Ada kendala nggak terhadap guru? Terutama yang dari DKP dengan ini ya, guru penggerak itu. Iya, kendalanya kita adalah seperti ini. Khusus kita SMA 25 ini sekolah yang memang baru berdiri di tahun 2019, sehingga baik terkait sarana prasarana, ruang kelas, kemudian tenaga pendidik, non pendidik juga terbatas. Jadi ada beberapa guru yang memang terpaksa harus beberapa mapel. Tapi secara umum sebetulnya sekolah saya karena baru, sekolah kami ya SMA 25 maksudnya, maka tenaga pendidiknya relatif usianya masih muda-muda. Hal ini untuk kita memotivasi ya, kemudian memberikan rangsangan untuk mereka bahwa sangat terbuka kesempatan mereka ya untuk disejajarkan dengan guru-guru senior. Mereka ya, ini peluang langsung di depan mata, silakan kalau yang mau ambil peluang ini. Kalian langsung bisa disejajarkan guru-guru senior yang lainnya. Artinya tetap ada kendala itu yang pertama, yang kedua bahwa perubahan paradigma ini tentu saja membutuhkan waktu, tenaga, pikiran, serta kerja keras, terutama juga mengupdate baik itu update sarana kita berbasis IT-nya maupun pola pikir teman-teman untuk selalu menambah ilmu-ilmu terbaru terkait dengan bagaimana supaya siswa itu senang dengan bagaimana teknologi Bapak Ibu guru itu ya, sesuatu yang variasi dan Pak, kalau nggak salah 3 tahun kita ngembang itu ya. Iya, 3 sampai 4 tahun. 3 sampai 4 tahun. Iya. Berarti kan endingnya adalah imbasan kepada sekolah-sekolah lain gitu kan. Iya. Nah, dalam rentan waktu 3 tahun itu seperti apa sih nanti hasilnya sekolah ini? Kalau garis besarnya bahwa sekolah itu secara nasional digradekan menjadi 4 level, level 1, 2, 3, dan 4. Nah, kita level, sekarang kita masih level 1 di bawah. Iya. Tahap level 2 ya. Iya, jadi minimal ini yang disampaikan, minimal kita naik grade 1, 2. Tetapi saya memotivkan kenapa kita nggak bisa naik ke 4 itu. Tentu saja kan kalau memang kita bergeraknya juga ya laju, kemudian sama-sama kompak, saya rasa mungkin kita tidak hanya di 2, mungkin bisa di 3. Tapi kan ini kan bukan masalah sarana sebenarnya kan, masalah kemampuan knowledge daripada guru-guru itu sendiri, inovasi kan. Iya, sebetulnya memang tujuannya adalah yaitu tadi paradigma baru, bagaimana kita bisa melayani siswa, memberikan ruang yang seluas-luasnya. Salah satunya adalah bahwa pada akhirnya tidak ada satu siswa pun yang tidak tergali potensi dirinya untuk dikembangkan. Jadi selama ini di kurikulum 13 itu banyak sekali siswa yang tidak berani angkat tangan, tidak berani bicara,
Bahkan malu ya. begitu dia tamat SMA, setelah kelas 3 ini lulus, dia nggak tahu mau kemana, ya, mau kuliah atau mau, dia bingung. Tetapi kita diberikan bahwa gambar nanti setelah sekolah penggerak ini, kalau memang berhasil sesuai dengan apa yang diinginkan awal dari pemerintah, maka anak-anak kita begitu selesai, ya, dia tidak akan bertanya saya kuliah di sini, tetapi dia akan tahu ya. Dia justru akan menciptakan sesuatu. Aku mau buat usaha ini, aku ingin menghasilkan karya ini. Lebih kepada hasil karya, bukan lagi cita-cita pribadi, tetapi bisa membantu orang lain. Dan kurikulum pun tidak mengejar KKM juga, Pak ya? Oh iya, tidak ada KKM. Kemudian juga jurusan itu kalau K13 kan di kelas 10. Untuk di sekolah penggerak di kelas 11. Kelas 11 ya, penjurusannya. Iya, ada penjurusan. Nah, sebetulnya memang kurikulum karena kita angkatan pertama ini masih juga bergerak. Perubahan-perubahan itu juga terus bergerak sesuai dengan kondisi nanti kita teman-teman di Surya Nasional di lapangan apa sih yang mau saya yakin akan bergeser dan menuju titik kesempurnaan itu. Oke Pak, harapan Bapak dengan diterapkan sekolah penggerak ini SMA 25 itu ini seperti apa? Iya, tujuan saya itu pertama kali sebetulnya seleksi itu bahwa keprihatinan bahwa dengan kondisi SMA 25 yang awalnya itu belum punya apa-apa, belum punya gedung, belum punya segala macam fasilitas, keterbatasan sumber daya manusia. Nah, dengan kita masuk di dalam lingkaran sekolah penggerak ini, memang banyak yang kita rasakan. Pertama, bahwa daerah memantau melihat kita, baik itu kota maupun itu provinsi, lebih lagi LPMP sebagai perpanjangan tangan dari kementerian. Nah, bahkan mungkin tentang sekolah kita yang ekstrim ini, kononnya kalau orang pusat itu sering ke sini, di sekolah penggerak itu kita udah 6 atau 7 kali kunjungan gitu ya, terkait memang dan mereka cukup ekstrim SMA 25. Tapi ya satu sisi ada bahasa ikan, satu sisi mereka senang. Sebuah konsep yang agak gitu ya, belajar di alam dan dengan keterbatasan, pokoknya kita berusaha untuk bisa jalan. Nah, mungkin dukungan orang tua juga Pak. Ya, saya harapkan memang akhirnya memang peserta didik kita ini nanti punya apa yang diharapkan. Begitu selesai bisa tahu jati dirinya, sebetulnya dia itu punya potensi apa dan mau kemana dan apa yang mau dikembangkan. Lagi-lagi ya dia bisa bersosialisasi dengan baik, berkolaborasi dengan siapapun, kemudian secara global ya ataupun kebudayaan dia itu bisa menghargai keberagaman perbedaan, bahwa manusia ini ya intinya ya harus saling menghargai, menghormati berbagai macam budaya dan karakter yang dimiliki. Oke, terima kasih Pak atas infonya, mudah-mudahan bermanfaat, sekolah penggeraknya semakin maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak Ibu, sebelum Ibu memulai pembelajaran, Ibu akan selalu mengingatkan untuk mematuhi protokol kesehatan. Ada 5M. Ingat 5M itu apa saja? 1. Mencuci tangan. 2. Memakai masker. 3. Menjaga jarak. Yang keempat, menghindari kerumunan. Yang kelima apa? Mobilitas.